Mungkin sebagian dari kita mengira bahwa burnout hanya datang dari kerja keras atau tekanan besar. Padahal banyak orang runtuh justru ketika mereka merasa tidak melakukan hal yang berlebihan. Kondisi tubuh tiba-tiba terasa lelah, pikiran sulit sekali fokus, dan emosi lebih mudah berubah-ubah hingga meledak. Semua itu terjadi tanpa peringatan yang jelas. Apakah benar jika burnout disebabkan oleh beban yang besar? Atau malah dari kebiasaan kecil yang terus kita ulang setiap hari dan tanpa kita menyadarinya? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita membedah 3 kebiasaan sederhana yang diam-diam mempercepat hadirnya burnout. Bahkan ketika kita sedang merasa baik-baik saja dalam menjalani hidup. Stres tidak hilang begitu saja. Ia menumpuk pelan dari kebiasaan kecil yang terlihat normal, dapat memperbesar beban tubuh secara signifikan. Kemudian Roy Baumeister dalam bukunya yang berjudul Willpower tahun 2011 menguatkan hal ini melalui konsep ego depletion. Pengambilan keputusan sepanjang hari menguras kemampuan kita untuk fokus, mengendalikan emosi, dan membuat pilihan sehat. Yang menarik adalah sebagian besar pemicu burnout bukan berasal dari kejadian besar, tetapi dari pola-pola kecil yang berlangsung lama seperti selalu siap membalas pesan kapanpun, mengabaikan sinyal tubuh yang meminta istirahat, dan merasa bersalah ketika tidak nampak produktif. Ketiga kebiasaan ini membentuk siklus kelelahan yang jarang kita sadari. Sampai-sampai tubuh memberi peringatan keras. Ada 3 kebiasaan yang paling sering memperparah burnout dan semuanya terlihat biasa saja. Yang pertama adalah always on mode, yaitu kebiasaan selalu siap untuk merespon. Notifikasi yang datang kapanpun memaksa otak berada dalam mode siaga penuh. Penelitian Microsoft Work Trend Index tahun 2023 menunjukkan bahwa orang bekerja hampir 2 jam lebih lama tanpa sadar karena pola ini. Sistem saraf tidak pernah benar-benar beristirahat. Tubuh sulit masuk ke fase pemulihan sehingga energi terkuras meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang kedua adalah mengabaikan sinyal tubuh. Tubuh memberi tanda awal seperti sulit tidur, pusing ringan, kehilangan minat, atau sekedar sulit untuk fokus. Tapi kita sering menafsirkannya sebagai ini capek biasa. Dan Mark William, salah satu pengembang mindfulness-based cognitive therapy, menyebut pola ini sebagai disconnect with bodily cues, yaitu ketidaksadaran terhadap sinyal tubuh yang sebenarnya vital. Ketika sinyal kecil ini diabaikan, tubuh meningkatkan peringatannya menjadi gejala burnout. Yang ketiga adalah produktivitas kompulsif, yaitu rasa bersalah saat istirahat. Fenomena ini banyak muncul pada generasi muda. Budaya harus produktif setiap saat membuat orang merasa salah ketika mereka berhenti. Dalam kondisi ini, produktivitas tidak lagi rasional. Ia menjadi kompulsif. Ini mempercepat kelelahan kognitif dan emosional. Menurut Baumeister, kontrol diri akan jatuh drastis ketika dipaksakan melewati kapasitas alami. 3 kebiasaan ini terlihat kecil, tapi efek akumulasinya sangatlah besar. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang tidak mengalami tekanan ekstrim, tapi tetap saja mengalami burnout yang dalam.
Jika kita melihat ketiga kebiasaan ini secara utuh, satu pola besar akan muncul, yaitu burnout bukan hanya hasil dari beban berat, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang menghabiskan energi dan tanpa kita sadari. Bruce McKeown menekankan bahwa tubuh memiliki kapasitas adaptasi yang terbatas. Ketika kebiasaan kecil yang salah berlangsung terus-menerus, kapasitas itu menurun lebih cepat dari yang kita perkirakan. Tubuh akhirnya memberi tanda tegas. Kelelahan yang mendalam, kehilangan fokus, perubahan emosi, atau rasa jenuh yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukanlah tanda bahwa kita itu lemah, tapi ini tanda bahwa tubuh sedang melindungi kita dari kerusakan yang jauh lebih besar. Kita sering menyalahkan diri ketika merasa lelah. Padahal tiga kebiasaan kecil itulah yang diam-diam menguras energi sepanjang hari. Memahami pola ini memberi kita ruang untuk memperbaikinya. Mulai dari mengatur ulang batas, berani istirahat, dan lebih peka terhadap sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.